Pernahkah kamu merasa tiba-tiba perlu sesuatu secara mendesak, tetapi tidak bisa keluar rumah ataupun malas keluar rumah untuk ke toko? Keresahan seperti ini yang mungkin menjadi inspirasi layanan 15 minutes delivery yang dihadirkan startup-startup di negara maju seperti Joker, baik Fridge No More, atau bahkan startup bernama Astro yang ada di Indonesia. Sekilas, mungkin ide startup ini terdengar solutif dan memuaskan. Tapi, kenyataannya sebagian besar alias hampir semua startup layanan 15 menit delivery ini gagal dan jatuh bangkrut. Baik yang didirikan September 2021 hanya bertahan sekitar setengah tahun dan di bulan Maret 2022 mengumumkan berhenti beroperasi dengan alasan ketidakstabilan ekonomi akibat sanksi yang muncul di antara perang Rusia dan Ukraina. Joker yang baru launching di bulan Maret 2021 hanya sekitar 1 tahun atau tepatnya di bulan Juni 2022 sudah kewalahan berkompetisi di market US yang berdarah-darah dan akhirnya memilih untuk berhenti beroperasi di US, di Amerika Serikat. Fridge No More, Zero Grocery, dan masih banyak lagi startup yang menjual layanan yang sama bangkrut di tahun-tahun awal pendiriannya. Startup-startup yang menawarkan layanan delivery super cepat jatuh bangkrut juga super cepat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa demikian? Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana startup 15 minutes delivery ini memenuhi janji mereka dalam mengirimkan barang. Jadi, perusahaan ini harus membangun atau minimal bekerja sama dengan dark store. Dark store adalah toko fisik yang diubah menjadi pusat pemenuhan pesanan atau distribusi eksklusif untuk belanja online. Toko ini tidak dibuka untuk umum dan hanya karyawan yang memiliki akses ke dalamnya. Ketika ada order barang dari pengguna aplikasi, karyawan di dark store akan segera mengemas produk lalu memberikan kepada kurir untuk dikirim dengan bersepeda. Di sini, dia kendalanya. Startup-startup ini harus memastikan mereka punya sebanyak mungkin dark store karena setiap dark store hanya bisa melayani customer dalam radius 2 km. Dan setiap dark store perlu lahan 100-300 meter kuadrat yang biasanya memanfaatkan basement gedung perkotaan dan hanya memuat 1.000-2.000 pilihan grocery. Ini tentunya butuh biaya investasi yang super besar dan margin atau keuntungan tiap order jadi menipis. Dalam sebuah order barang senilai 100 USD, misalnya, sebanyak 70% dari harga tersebut atau 70 USD digunakan untuk biaya grosir barang yang dipesan pelanggan. Lalu 30 USD lainnya dihabiskan untuk biaya overhead, seperti pendinginan dan penyimpanan, upah pekerja di toko yang mengambil barang dari rak dan mengemasnya serta biaya pengiriman. Tidak berhenti di situ juga. Sebagai model bisnis yang baru, startup ini juga perlu biaya marketing yang besar untuk mempengaruhi target market mereka agar mau mencoba layanan tersebut. Setiap layanan eksklusifnya, yaitu pengiriman super cepat, startup ini juga perlu memberikan diskon atau bahkan gratis biaya pengiriman. Tidak ada minimum order, tidak perlu berlangganan, dan berbagai strategi marketing lainnya yang mahal. Harapannya, tentu mereka harus bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya order pesanan agar bisa melakukan efisiensi biaya pengiriman, sehingga akhirnya mendapatkan keuntungan. Kenyataannya, model bisnis ini malah merugikan kalau dibandingkan dengan konvensional. Salah satu kasus yang merupakan temuan McKinsey menjelaskan fenomena ini. Seorang pemilik grocery di Amerika Utara memperoleh margin laba rugi positif sekitar 4 USD dari order senilai 100 USD. Dengan model bisnis konvensional di mana pembeli harus datang ke toko langsung dan mengambil barangnya sendiri, maka bisa berbeda. Sebaliknya, ketika pemilik grocery harus mengambil sendiri barang belanja di toko, mengemas lalu mengirimnya dengan skema pemesanan online, ini malah merugikan sampai 13% atau senilai 13 USD. Untuk lebih paham bagaimana skema order online, sebenarnya membuat margin dari grocery menjadi minus. Kamu bisa lihat diagram batang berikut ini. Hasilnya bisa ditebak.
Joker, salah satu startup 15 minutes delivery terbesar di semester pertama 2021 yang berhasil mendapatkan revenue senilai 1,7 juta US dollar, tapi mengalami kerugian hampir 10 kali lipat, yaitu 13,6 juta US dollar dengan model bisnis seperti ini. Gorillas dan Getir, dua perusahaan terbesar lain di sektor ini, melakukan layoff atau pemecatan terhadap ribuan karyawan mereka dan mundur dari kota-kota pengiriman utama di seluruh Eropa. Bahkan GoPuff yang bernilai 15 miliar US dollar pada tahun 2021 juga mengalami hal yang sama. Selama pandemi, orang-orang sangat sulit untuk keluar rumah, sehingga layanan 15 menit delivery ini dibutuhkan untuk mendapatkan barang-barang keperluan sehari-hari tanpa perlu pergi keluar rumah. Tapi, yang namanya preferensi customer sangat sulit ditebak. Setelah pandemi, pola belanja kembali seperti semula. Customer lebih memilih berjalan ke grocery terdekat, ke toko terdekat dari lokasi tempat tinggal atau kantor mereka, ketika pulang bekerja misalnya, daripada membayar biaya lebih untuk layanan pengiriman premium yang super cepat ini. Untuk bisa sustain atau bertahan, startup seperti ini harus berhasil menemukan market. Mereka yang memang memerlukan barang-barang secara mendesak dan segera, dan tentunya harus dalam skala pemesanan yang besar, sehingga efisiensi biaya dan dapat memaksimalkan margin. Kenyataannya gagal. Mungkin banyak dari kalian yang masih ingat kalau di tahun 2020 sampai 2021, dunia startup sangat berkembang dan banyak pula startup baru yang menjamur karena berbagai macam bentuk permodalan dan mudahnya mendapatkan permodalan seperti venture capital. Hal ini adalah efek dari kebijakan ekonomi selama pandemi, di mana banyak negara melakukan stimulus ekonomi yang akhirnya menyebabkan banyak modal dan uang berhamburan di dunia investasi dan usaha. Berbagai startup dengan 15 minutes delivery juga merasakan dampak yang sama. Sangat mudah dan cepat untuk bisa mendapatkan modal dari venture capital. Modal ini yang kemudian akan mereka pakai untuk pengembangan, operasional, dan tentunya melakukan penetrasi pasar secepat mungkin dengan mensubsidi customer dan memberikan berbagai macam benefit kepada customer. Tapi masalahnya, terlalu banyak startup bergerak serupa dengan strategi yang sama juga. Layanan delivery yang premium, tidak ada minimal order, gratis biaya pengiriman, tanpa ada biaya bulanan adalah cara startup yang ujung-ujungnya dipakai oleh semua orang. Kompetisi yang berdarah-darah ini akhirnya membuat mereka berani rugi besar demi mendominasi pasar dan mengalahkan kompetitor lainnya. Masalah selanjutnya adalah strategi buang-buang uang demi penetrasi pasar ini tidak bisa berlangsung lama. Pengetatan ekonomi terjadi, suku bunga naik, kondisi ekonomi yang menjadi lebih tidak stabil membuat kebijakan pasca pandemi ini lebih sulit agar startup-startup ini mendapatkan investasi baru dari venture capital. Dan bisa ditebak dong, tanpa suntikan investasi besar-besaran, startup ini tidak akan mampu bertahan dengan model bisnis yang sangat merugikan. Di Indonesia, bisnis layanan super cepat atau 15 minutes delivery juga hadir dengan konsep yang serupa. Namanya Astro. Startup ini beroperasi di beberapa wilayah seperti Jakarta dan kawasan Alam Sutra, Gading Serpong, dan BSD. Aplikasi Astro juga telah di-download lebih dari 1 juta kali dan mendapatkan rating yang bagus. Hingga saat ini, Astro telah berhasil mengumpulkan pendanaan hingga 91 juta US dollar, jumlah yang sangat fantastis. Astro berhasil mendapatkan investasi dari beberapa venture capital besar seperti Accel, Lightspeed Venture Partners, Global Founders Capital, dan beberapa venture capital lainnya. Memang, tidak ada catatan yang menyebutkan startup ini sekarang sudah untung ataupun rugi. Tapi kalau mengutip dari pernyataan CEO sekaligus foundernya, Astro bisa bertahan karena di Indonesia sendiri, kompetisi yang berdarah-darah seperti di berbagai negara lainnya belum terjadi. Jadi belum ada kompetitor. Astro berusaha mencari profitabilitas atau keuntungan melalui pertumbuhan yang efisien dan mengoptimalkan belanja promosinya. Bagaimana nasib bisnis Astro ini ke depan? Apakah akan sama seperti startup sejenis di berbagai negara maju yang sudah jatuh bangkrut karena berbagai faktor tadi? Atau justru dengan kompetisi yang minim, market dan strategi yang berbeda, Astro akan menjadi untung dan dapat bertahan? Hanya waktu yang bisa menjawab.